Jangan lupa gini nggak boleh. Terima dulu. Endra. Endra pasang Endra. Yang bentar. Ayo. Ayo mundur ya. Aduh. Biar bapaknya bisa ini juga ya, agak berdikit biar bapaknya bisa ini juga. Biar ganggang. Kamera mundur ya, kamera ya, weh. Ayo yang satu. Udah ya. Udah semua. Udah ya. Mas Yosi tadi gimana? Mas Yosi. Pemeriksaan di dalam seperti apa Mas Yosi? Jadi prosesnya saya datangkan sebagai saksi ke Napro. Ada 18 pertanyaan yang diajukan. Jangan ditanyakan urutannya, nggak hafal, nggak ingat. Ada kencengan kalau boleh detailnya. Pertanyaan antara kencengan ya sih. Ayo lanjut. Terus jadi awalnya itu saya di awal Agustus tahun 2021 diminta oleh perwakilan dari DNA Pro untuk membuatkan mereka jingle. Kenapa demikian? Mungkin karena mereka mengetahui saya sering membuatkan lagu untuk orang, karena itu bagian dari jasa yang saya lakukan selain membuat lagu untuk Project Pop. Nah, jadi datanglah mereka dan memintakan saya untuk membuat jingle. Di awal Agustus tersebut, biasanya kalau membuat lagu itu membuat demo dulu. Nah, untuk membuat demo itu saya bukan cuma menawarkan notasi, tapi lirik, ya kan? Liriknya seperti apa? Tentu saja saya harus cari tahu perusahaan yang meminta saya bikin jingle tersebut. Pada saat itu saya mencari infonya, memang di bulan Agustus tersebut, info yang menyatakan bahwa DNA Pro adalah sebuah perusahaan yang ilegal atau semacamnya, itu tidak ada. Jadi saya rasa saya sama seperti yang lain juga yang tertipu, baik yang invest di situ ataupun di hire jasanya untuk melakukan pekerjaan yang serupa. Kalau dalam hal ini saya adalah membuat lagu. Jadi saya membuat lagunya, saya membuat liriknya. Makanya kalau ada liriknya sepertinya ajakan, itu pun lirik ada prosesnya ya, ada QC-nya. Jadi kalau saya tawarkan lirik seperti ini, DNA Pro pasti akan membenarkan, oh dibikin seperti ini, kata ini diganti. Jadi ya kita bekerja secara profesional aja lah. Jadi keterlibatan saya di sini adalah hanya profesional begitu. Nah ini yang kemudian pada saat itu ya semuanya berjalan aman-aman saja sampai baru 2 bulan kemarin atau sebulan kemarin ya saya menemukan ada daftar yang saya baca, wah DNA Pro termasuk yang dilarang oleh OJK. Jadi saya berpikir wah saya sudah punya karya di situ ya. Maksudnya ini apakah ini bisa menjadi sesuatu? Dan benar dugaan saya dibutuhkan untuk hadir dalam pemanggilannya sebagai saksi. Karena mereka ingin tahu bagaimana prosesnya, keterlibatan saya sejauh apa. Saya jelaskan semuanya seperti yang saya jelaskan sama mbak-mbak dan mas-mas di sini. Dari membuat lagu itu ada dapat komisi berapa ya Mas? Dari membuat lagu, Iya, membuat demo atau lagu itu. Maksudnya tadi ya saya Profesional aja. dapat Ya. fee-nya berapa gitu. Khusus profesional. ya kalau untuk membuat lagu memang saya ada rate card ya. Tapi kadang-kadang rate card ini harus disesuaikan dengan permintaan khusus kalau ada permintaan khusus. Dan juga disesuaikan dengan siapa saya membuat lagu. Artinya gini, saya ini punya talenta buat lagu tapi nggak bisa main musik. Jadi saya butuh music arranger. Nah untuk dengan DNA Pro dan tim yang bekerja untuk membuat produksi lagunya di kontrak itu kita di angka 115. Oke, jadi saya kira-kira ya, keterlibatan Mas Yosi tidak dalam kegiatan usahanya, tapi hanya membuat lagu yang dipakai DNA Pro itu aja. Iya. Jadi secara profesional Mas Yosi di-hire untuk membuatkan lagu DNA Pro. Dan dia nggak tahu sendiri ternyata di kegiatan usaha tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan ini. Gitu. Berarti tapi sudah menerima nominal ya Mas Yosi dari hasil karya Mas 115 Yosi tadi. sendiri. Betul, tapi angka yang tadi saya sebutkan itu bukan angka bersih. Karena kan harus ada kemana-kemana ya, studio, mixing, mastering, music arranger gitu. Dan apalagi ini udah 8 bulan berlalu. Jadi ya saya menyatakan siap membantu penyidikan
Dan apapun yang dibutuhkan untuk menjadi bukti, saya siap serahkan untuk teman-teman di sini, teman-teman polisi dan Baris Krim. Tapi tadi jasanya Mas Yosi sendiri sudah dibayarkan atau belum? Kan tadi kan itu hanya cuma berupa tadi pengembalian. Maksudnya jasa yang 115 itu sudah diberikan ke Mas Yosi. Ya, maksudnya saya udah itu kan memang sudah semua. pembayaran Itu itu. sudah semua. Ya, pembayaran itu nggak ke saya ya, pembayaran itu ke manajemen. Arti sebelumnya kan seperti Mbak Rosa, Mas Ivan Gunawan juga mengembalikan uang meskipun mereka masih Apa Mas Yosi juga ada permintaan seperti itu? sendiri kembalikan uang bagaimana juga? menanggapin Ya tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya siap menyerahkan bukti yang dibutuhkan ya. Ya mungkin itu kategori yang tadi teman-teman definisikan dengan yang lain gitu ya. Apapun itu lah, mau kwitansi ke mau apa semua diserahkan gitu. Tapi diminta nggak sama pihak kepolisian untuk dikembalikan? Bukan dikembalikan, diserahkan. Iya. Diserahkan gitu. Diminta berarti ada permintaan dari pihak kepolisian ya? Gimana sorry Mbak? Ya, ada permintaan dari pihak kepolisian untuk meminta uang tersebut. Ya sebenarnya kita sama-sama menyepakati karena polisi pun bercerita bahwa siapa aja yang dirugikan, ceritanya juga membuat ya saya mengerti sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa mendukung, bersimpati, korban ada yang sampai jual rumah gitu ya, kesulitan semuanya. Jadi ya ini bentuk itikat saya, itikat baik untuk mendukung penyelidikan ini, sekaligus siapa tahu juga bisa membantu yang lain yang sudah menjadi korban. Kapan akan menyerahkannya Bang Yosi? Bang Yosi kapan akan menyerahkan? Dalam 1 minggu ini ya. Oke, kita belum tersadarkan ketika DNA Pro ini menjadi ilegal ini sendiri, kapan tepatnya Mas Yosi tahu akhirnya ini menjadi suatu kerugian besar buat Mas Yosi juga? Ada apa dari teman-teman juga menginformasikan? Oh enggak, saya justru saya baca gini ya. Waktu itu memang sudah ada kasus yang lain yang walaupun beda tapi mirip-mirip gitu kan. Apa itu yang mereka sebut Ponzi scheme ya. Ya kayak gitu, mirip-mirip tapi bukan cuma DNA Pro. Nah saya mulai bertanya-tanya karena bukan DNA Pro yang duluan yang disorot kan, ini jangan-jangan sama nih apa yang saya kerjakan. Pas saya baca tuh ada di informasi, ada listnya, wah ada DNA Pro. Nah di situ tuh kalau kurang lebih sih sebulan yang lalu ya. Mas Yosi lebih hati-hati ya Mas Yosi ini kan sebelumnya udah dari Mas udah pernah ditawarin juga kerjasama nggak sih Mas? Atau mungkin ikutan juga? Cuma ini kerjasama maksudnya jadi member gitu. Iya, pernah ditawarin gitu kan? Buatkan akun Pasti mereka tawarin, cuman kan saya nggak tertarik dari awal, tidak invest, tidak jadi member, tidak nyari member. Karena hubungannya Mas soal Yosi acara dengan yang di Dena Surabaya sendiri gimana Mas Yosi? Berarti Soal acara yang di Surabaya sendiri tadi dibilang Udah, soal acara